dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Saya sampaikan saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi tinggal menghitung hari-hari kejatuhannya sendiri. Karena apa? Ya, kaki tangannya tampaknya sudah mulai diamputasi. Ya, kaki tangan secara alegoris orang-orang pembantu dekatnya yang sekarang mencoba mempertahankan Mukidi seperti Sylvester Matutina yang sekarang dihebohkan karena tidak berani masuk penjara, gak jantan, karena kriminal dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, inkrah, tapi tidak mau masuk penjara, malah minta macam-macam, ya kan? Walaupun seperti itu, sekarang Sylvester tidak lagi bisa manggung di TV untuk membela Jokowi karena ketakutannya sendiri. Ya, memang dalam kasus Sylvester ini bisa Jokowi dan Prabowo karena dia sangat berperan dalam memenangkan Prabowo Gibran itu. Dan tampaknya ya seperti itu yang terjadi. Yang kedua sekarang ini adalah Yakut, ya, Menteri Agama yang sangat dekat dengan Jokowi dan dia dipilih Jokowi untuk membuat udrak di kalangan umat Islam. Sampai akhirnya Yakut ini, entah agamanya Yakut yang benar itu apa kita nggak jelas ya. Ya, ngakunya si Islam. Tetapi kalau ada orang Islam mengatakan ya azan lebih indah, ya apa namanya suara anjing lebih indah dari gunggungan anjing, itu pernah disampaikan oleh Yakut. Bayangin aja, ya cara dia nyinggung umat Islam, menyakiti umat Islam, si Yakut ini luar biasa. Ya kan, mukanya sudah seperti itu, ya kan, ternyata kelakuannya bajingan juga, ya kan, mau mengelak gimana kalau dia betul-betul tidak terlibat dalam kasus korupsi masalah haji, ya tidak mungkin lah diminta datang ke DPR itu dia malah kabur, dan itu karena perintahnya Jokowi, nggak pulang-pulang sampai selesai periodenya DPR itu, ya. Tapi karena seperti itu, ya ketakutan dia kan. Nah, ini juga semua pendukung Jokowi satu persatu dipreteli, termasuk ya jabatan-jabatan di komisaris, ada orang dekatnya Gibran juga sudah dihabisin, ya. Sementara tangannya Jokowi sendiri, tangan aslinya Jokowi sendiri, ini ya bukan diamputasi sih, tetapi untuk salaman aja sekarang ini kayaknya beratnya bukan main. Mungkin karena pengaruh dari autoimun itu menjadi sakit begitu ya. Dan ini sebetulnya adalah siksaan di atas siksaan di dunia ini. Nah, yang berikutnya ini tampaknya Jokowi malah ditelan oleh mulutnya sendiri karena seringnya bohong. Nah, seperti yang dalam video ini kita kutip kembali, ini sebetulnya video lama ya, ketika orang bicara rame tentang dinasti politik, dia menerjemahkan, ya kan? Yang namanya dinasti politik itu kalau presiden ya menunjuk anaknya jadi menteri, jadi ini dan lain sebagainya, ya kan? Memang Jokowi tidak menunjuk anaknya jadi menteri, tetapi dia ngacak-acak MK, ya, membuat ketua MK itu dijodohin sama apa namanya adik sepupunya apa adik aslinya kita kurang tahu, atau adik tirinya, ya, Anwar Usman itu, dan berubahlah MK itu sehingga Gibran itu lolos. Ini lebih buruk daripada dinasti politik karena untuk mendorong anaknya menjadi wapres, ya, dia mengubah aturan yang sangat mendasar yang sebetulnya usianya tidak sampai, karena dirubah aturannya di tengah permainan, ya akhirnya seperti itu. Dan siapa yang bisa protes karena dia pegang semua kendali kekuasaan. Semua orang karena banyak malingnya pejabat ini, ya begitu menghadap ke Jokowi langsung ditunjukin, atau mungkin Jokowi ngirim intelnya ke rumah orang-orang itu,
di KPK, di apa dan lain sebagainya. Ente ini bajingan juga loh, kalau nggak nurut sama aku, ya, kamu saya tangkap. Dan bisa, KPK bisa ditangkap polisi, polisi bisa ditangkap kejaksaan, kejaksaan bisa nangkap anggota pimpinan KPK, bisa begitu semua. Dan semuanya saling menunjukkan kesetiaannya kepada Jokowi. Tapi itu dulu. Nah, sekarang yang terbongkar dari Jokowi itu adalah kebohongan-kebohongan semuanya itu, ya. Dan inilah tampaknya, ya, ketika orang juga sudah melihat bahwa efek dari kebohongan Jokowi itu daya rusaknya ini luar biasa, maka Jokowi sepertinya sudah tidak ada harganya, ya. Kalau orang setingkat SBY, ya, makanya wajahnya masam muram durja ketika harus bersama dengan Jokowi, karena nggak enak. Pak SBY, kamu foto bersama dengan pembohong ya? Nggak enak, walaupun SBY bukan pembohong, tapi kalau dia berfoto dengan pembohong nggak enak. Sekarang yang tinggal nangisin Jokowi itu adalah termul-termul kelas teri yang memang mengandalkan sembako, walaupun ngaku dari Surabaya, ngaku dari mana, ya kan? Tapi wajah-wajah memelas kalau tidak dikasih sembako, ya kasihan banget, ya. Kita tunggu saja hari-hari ke depan nasibnya Jokowi seperti apa. Di akhirat kayaknya kita juga akan menyaksikan seperti apa orang yang bengisnya kepada umat Islam ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.